Saya nggak tahu, saya konfirmasi dulu. Setelah saya konfirmasi, benar kemarin sore beliau ditangkap di Kalimantan, ya. Dan mudah-mudahan beliau tidak dipulangkan ke daerah asalnya, karena kalau sampai dipulangkan ke daerah asalnya akan kasihan sekali kawan ya. Karena daerah asalnya itu kalian tahu ya bagaimana ya. Sebenarnya saya tidak punya dendam, tidak punya benci kepada beliau. Memang pernah sekali saya memuji beliau ya, bahwa beliau seorang murtadin yang berani, tidak perlu lari ke luar negeri tapi dalam negeri. Cuman waktu itu saya ingatkan wanti-wanti, inilah kawan ya, setiap saya ingatkan sesuatu dan orang pasti mentertawakan saya, pasti mengejek saya sudah wanti-wanti dulu kepada beliau, kalau bisa jangan lagi terlalu menghujat atau mengejek atau menghina atau bicara tentang Nabi Muhammad, karena itu sangat berat, apalagi menghujat Islam. Kenapa? Sekarang ini mereka ini kan lagi stres gara-gara edis tipu di luar negeri, bebas aja menghujat. Jadi orang yang di dalam negeri ini bagaimana? Sedikit kau sentuh, itulah kau jadi sasaran empuk. Saya sudah ingatkan itu, dan waktu itu ada dia saya puji ya, ternyata dia menjelekkan saya dengan mengatakan saya itu orang yang paling apa namanya ya, ibaratnya saya tahu dari orang setelah saya tonton videonya, oh iya, iya, apa katanya dia, orang yang munafik atau apa ya, duduk bersama dengan penghujat Kristen katanya. Saya nggak tahu, pan dia baru saya puji, tiba-tiba langsung ada yang WA saya, baru dia kemarin membuat hujatan sama kau katanya, baru tadi. Kulihat iya pula ya. Saya tidak benci kepada dia, tapi waktu itu memang saya agak mengomentari dia bahwa dia membuat kandang kambing untuk Tuhan Yesus, saya bilang ya. Dan saya ingatkan dia nggak usah pala dilayani orang itu, udahlah kau matikan akunmu semua. Ya pergilah kau entah kemana-mana, serondok dulu. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan melaporkan tentang informasi terupdate teman-teman, di mana seorang penghujat Islam yang bernama Deddy Saputra resmi ditangkap oleh Polda Aceh teman-teman. Kemarin saya sudah beritakan ya di channel HMC News mengenai kabar tersebut. Dan di kesempatan hari ini, di Jumat penuh berkah ini, saya sampaikan bahwa info tersebut A1 teman-teman. Kita sudah dapat informasi langsung dari sumber utamanya, bahwa yang melakukan penangkapan itu adalah Polda Aceh yang terbang ke Pontianak teman-teman. Jadi Polda Aceh menangkap Deddy Saputra dan dibawa ke salah satu polsek yang ada di daerah tersebut. Jadi ditangkap oleh tim Polda Aceh ya. Dan istri dari Deddy Saputra
sudah menghubungi beberapa Polycardus dan juga pengacara-pengacara untuk meminta bantuan. Ini yang menarik teman-teman ya. Saya juga baru tahu ternyata Deddy Saputra sudah punya istri. Karena selama ini kita nggak pernah lihat Deddy Saputra bersama istrinya. Setiap dia pelayanan, setiap dia keliling, setiap dia konten, nggak pernah dia tampilkan istri. Ya, nggak pernah teman-teman. Bahkan di gereja pun kita tidak melihat ada istrinya. Karena selama ini kan dia gambarkan bahwa dia ini adalah single fighter. Bahkan dia pernah ya membuat video dia tidur hanya beralaskan tikar di sebuah gedung tua. Terus saat pembangunan gereja yang dia buat di Kalimantan, itu juga dia tidur ala kadarnya. Dan ternyata ada istrinya teman-teman. Ini cukup menarik ya. Kita juga mendapatkan informasi bahwa itu bukan rumah dia. Jadi dia bukan tinggal di sebuah kamar di samping gereja, enggak teman-teman. Itu hanyalah tempat tidur sementara untuk orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal nantinya akan digunakan di gereja tersebut. Jadi sebenarnya itu bukan rumah atau kamar dia. Enggak teman-teman ya. Itu dibuat memang untuk kamar tamu. Untuk kamar tamu. Jadi selama pembangunan kadang-kadang dia tidur di situ. Tapi malam dia biasa pulang teman-teman. Pulang ke rumah sewa yang memang dia sewa bersama istrinya ya. Ini kabar yang kita dapat A1 teman-teman. A1 dan dia sedang menggalang kekuatan untuk bisa membebaskan si suami alias Deddy Saputra. Dan ini cukup menarik teman-teman. Cukup menarik ya. Jadi begitu kita dapat informasi kemarin, kita langsung gercep untuk cari nih siapa nih yang bisa memvalidkan berita tersebut. Karena kalau cuman Rudy Iskariot, ya mohon maaf gitu kan. Kadang-kadang kan Rudy Iskariot nih informasinya sering ngelantur, sering tambah bubuk kecap dan sebagainya. Dan kita tahu yang namanya Polycardus tidak bisa kita percaya. Walaupun untuk informasi-informasi seperti ini biasanya valid. Karena memang mereka berlomba dengan yang namanya waktu untuk bisa menjadi donatur alias mafia donasi ya. Jadi Rudy Iskariot kemarin gercep ingin mengambil kasus tersebut lantaran Polycardus yang lain pada nolakin. Jadi istrinya lagi panik, lagi nyari siapa kira-kira yang bisa membantu mereka, siapa yang kira-kira bisa membantu menggalangkan donasi untuk membantu Deddy Saputra ini. Rudy Iskariot melihat ada peluang, lantaran orang-orang yang lain menolak untuk membantu Deddy Saputra, bahkan para donatur-donatur pada menghapus kontak Deddy Saputra dan memblokir nomor-nomor orang lain ya. Jadi donatur-donaturnya udah pada kabur juga teman-teman, seperti yang disampaikan Rudy Iskariot, sehingga istrinya sekarang kebingungan. Rudy Iskariot melihat peluang, kalau nanti semua orang tolak, mungkin dia akan bacot, dia akan ngomong, ya nggak ada lagi yang mau nolong, ya sudahlah, walaupun saya jauh, saya akan ke sana, ya saya akan bantuin gitu kan. Karena kemungkinan besar kasus tersebut akan ditangani di Aceh teman-teman. Jadi hanya sementara kemarin di Pontianak, saya dapat kabar hari ini sudah terbang ke Aceh. Sudah diterbangkan ke Aceh teman-teman. Karena memang saat dilakukan penangkapan harus langsung diperiksa dulu, alias langsung ya di BAP pertama, dan itu dilakukan di salah satu polsek yang ada di Pontianak. Terus dari situ diterbangkan ke Aceh. Seharusnya hari Jumat ini sudah di Aceh teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu kado Jumat berkah di bulan Ramadan yang sangat-sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Aceh ya. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana penangkapan terhadap Deddy Saputra ini. Kali ini saya menyapa, sebenarnya saya malas menggunakan software ini karena gampang kali kena ban. Jadi saya sebenarnya sudah stres menggunakan ini ya, tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan saja.
Kawan-kawan, ada sebuah berita tadi saya dapat sore ya, bahwa seorang debaters, bukan debaters, menurut saya dia nggak debaters lah, apalah cocoknya Oten aja lah ya, karena dia pendukung Edis juga, ditangkap ya di Kalimantan. Kasihan ya, siapa orangnya belum bisa saya kasih tahu karena nanti belum, publikasinya belum menyebar. Saya tahu dari seorang pendeta, ditanya, Pak, apa benar si si Anu ketangkap? Saya nggak tahu, saya konfirmasi dulu. Setelah saya konfirmasi, benar kemarin sore beliau ditangkap di Kalimantan, ya. Dan mudah-mudahan beliau tidak dipulangkan ke daerah asalnya, karena kalau sampai dipulangkan ke daerah asalnya akan kasihan sekali kawan ya. Karena daerah asalnya itu kalian tahu ya bagaimana ya. Sebenarnya saya tidak punya dendam, tidak punya benci kepada beliau. Memang pernah sekali saya memuji beliau ya, bahwa beliau seorang murtadin yang berani, tidak perlu lari ke luar negeri tapi dalam negeri. Cuman waktu itu saya ingatkan wanti-wanti, inilah kawan ya. Setiap saya ingatkan sesuatu dan orang pasti mentertawakan saya, pasti mengejek saya. Saya sudah wanti-wanti dulu kepada beliau, kalau bisa jangan lagi terlalu menghujat atau mengejek atau menghina atau bicara tentang Nabi Muhammad, karena itu sangat berat. Apalagi menghujat Islam. Kenapa? Sekarang ini mereka ini kan lagi stres gara-gara Edis tipu di luar negeri. Bebas aja menghujat. Jadi orang yang di dalam negeri ini bagaimana? Sedikit kau sentuh, itulah kau jadi sasaran empuk. Saya sudah ingatkan itu, dan waktu itu ada dia saya puji ya. Ternyata dia menjelekkan saya dengan mengatakan saya itu orang yang paling apa namanya itu ya, ibaratnya saya tahu dari orang setelah saya tonton videonya, oh iya, iya, apa katanya dia, orang yang munafik atau apa ya, duduk bersama dengan penghujat Kristen katanya. Saya nggak tahu, pan dia baru saya puji, tiba-tiba langsung ada yang WA saya, baru dia kemarin membuat hujatan sama kau katanya, baru tadi. Kulihat iya pula ya. Saya tidak benci kepada dia, tapi waktu itu memang saya agak mengomentari dia bahwa dia membuat kandang kambing untuk Tuhan Yesus, saya bilang ya. Dan saya ingatkan dia nggak usah pala dilayani orang itu, udahlah kau matikan akunmu semua, ya pergilah kau entah kemana-mana, serondok dulu. Kalaupun mau tampak wajah ya tampak wajah, apalah, tapi jangan tampak wajah gitu ya. Tak kemana lah, jangan di situ lagi ya. Ternyata setiap saya mengingatkan seseorang pasti dianggap angin lalu. Selalu saya dibilang iri, dengki, benci. Semuanya begitu kawan. Yusuf Manobulu dulu saya ingatkan. MKC saya ingatkan. Rudi Simamora saya ingatkan, Gracia Pelo, semua saya ingatkan, tapi selalu saya dituduh benci, iri, dengki. Padahal saya tidak punya maksud iri, dengki, benci, tetapi karena kasih saya kepada mereka, karena saya tahu sudah watak-watak mereka ini dari sejak zaman dulu. Saya dulu terbelenggu hampir lama juga ya, 2011 sampai 2014, 3 tahun ya. Jadi kawan-kawan, makanya aku bilang terkadang saya di satu sisi kasihan. Orang-orang Indonesia ini kadang memang isi kepalanya kotoran juga, aku bilang, terutama Oten ya. Bukan orang Indonesia, Otennya saya bilang ya. Bukan Kristen, Kristen itu beda, Oten. Ya. Kenapa? Edis tipu, ketakutan, lari ke luar negeri, malah disumbangi buat rumah apologet. Sekarang rumah apologet itu isinya siapa? Cobalah pakai otak kalian dan benar, isinya hanya dia dengan sok katul bekatul. Mesra-mesra berdua sana, kalaupun nebeng-nebeng Udin Caikiti. Karena belum punya rumah, mungkin Udin Caikiti masih nyewa-nyewa. Cobalah pakai otak kalian, selalu kuingatkan. Orang-orang kami yang di dalam Indonesia ini, apa kalian mengasihi kami? Oh ya kami mengasihi. Apa kalian mendukung? Iya mendukung, tapi enggak sepenuh hati. Kami minta-minta uang yang sudah kami kasih kepada kalian. Kan biadab kalian, aku bilang biadab kan. Sekarang saya tanya dulu kalian, siapa yang mau mengurusi dia? Percayalah kalian mulai hari ini dan seterusnya, donatur dia itu semua pasti tutup handphone. Saya paham kali tabiat-tabiat Oten ini kawan. Donatur dari orang itu sekarang pasti handphonenya dimatikan. Bila perlu ganti nama. Kenapa? Orang itu pasti ditangkap beserta dengan handphone-handphonenya.
Saya selalu mengatakan sama kalian, ya kalian dukunglah orang-orang ini. Ini tidak kalian dirikan rumah apologet di Amerika. Terlalu euforia kalian bangga kali. Tai itu makan. Apa gunanya rumah itu dibuat di sana? Tidak ada. Rumah si Edisnya itu. Cuma pura-pura dibuatnya lah rumah apologet. Aduh kawan. Ketika betapa kalian tidak ada pikiran sama sekali. Dia sudah nyaman di sana menghujat. Kalian tahu nggak efeknya ke kita? Kan aku bilang. Kalau dulu hujatan-hujatan seperti kawan itu nggak masalah. Sekarang yang sensitif itu jadi sensitif. Zaman dulu nggak kalian hujatan lebih dari si kawan itu banyak bertebaran tapi nggak ada dilapor polisi. Tapi gara-gara si distipu di sana, biadab dia menghujat orang sana. Ya di Indonesia sedikit aja kau menghujat, kau langsung dikejar. Ya, aku sudah ingatkan, makanya aku stop, berhenti, nggak usah lagi. Tapi kalian nggak mau. Tapi memang ada sedikit memang kelucuan gitu ya. Kita nasihati, dibilang kita iri, dibilang kita benci. Padahal dengan jelas ku ingatkan sama orang-orang itu. Berhati-hatilah kalian, orang ini bertahun-tahun dihina, dihujat dari sedis, tipu. Sehingga apa? Sedikit aja kau bilang dia dianggap besar. Padahal dulu itu masih biasa. Lihatlah sekarang dia jadi besar, aku bilang. Malah diejeknya pula aku si telur itu ya. Ini orang munafik katanya. Andai kata aku kenal baik dengan dia, aku berangkat kawan ke Kalimantan untuk mendampingi dia. Memang harus didampingi pengacara itu kan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun kalau nggak salah ya. Nah inilah kawan-kawan yang harus ku beritahuan sama kalian. Sekarang apalah fungsi rumah apologet itu, kutanya lu kalian. Oh menyiarkan tentang Injil, mana ada menyiarkan Injil. Makanya aku bilang, kalian tonton baik-baik video dia itu berapa persen dia bicara firman Tuhan, berapa persen menghujat Islam. Stop, saya bilang stop. Paul Zhang aja tahu berhenti. Edis nggak tahu berhenti, laju terus. Paul Zhang dulu berhentinya gimana? Lari dia ke politik. Edis nggak berhenti karena kalau dia berhenti dia nggak makan di Amerika. Kalian yang membuat itu semua. Sama dengan bapak yang ditangkap ini juga begitu. Dia bangun gereja, kalian bantu. Jadi dia besar kepala. Diingatkan mana mau dia. Karena masih lancar hepeng. Jadi cobalah kawan-kawan kita berpikir jernih lah. Sekarang siapa yang peduli sama dia? Nggak ada. Yang peduli sama dia itu nggak ada lagi. Apalagi dia jauh di sana, bagaimana kita mau menolong? Ya, coba siapa yang punya ide lah. Kalau saya kawan sudahlah, saya nggak mau lagi. Dulu saya baik mengusir di semua orang, difitnah lah, tak 1 rupiah pun. Beginilah, begitulah, aduh ngeri kali kawan. Ngeri kadang kita ini jadi oten ya, makanya saya nggak mau jadi oten, saya jadi Kristen aja. Ya, cobalah kalian pikir baik-baik ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang coba angkat bicara, aku ingin tahu kalian ini. Angkat bicara dulu kalian, apalah ide kalian lagi untuk hal ini kawan. Coba. Naik kalian berbicara di sini. Aku ingin lihat. Aku ada ide tutup mulut mehangnya. Itu bukan ide. Kau terlalu emosional. Sekarang orang udah ditangkapi. Kau nggak punya apa kan? Nggak punya pasti nggak menolong pun kau nggak akan mau. Aku percaya nggak akan mau kau menolong. Ucapan kau yang banyak, cakapmu aja yang banyak. Ini sudah ada yang datang. Coba Bang Oki. Bang Oki. Mudah-mudahan Bang Oki ada dapat kabar. Oh dia di Kalimantan apa di Jakarta ya? Coba Bang Oki. Terima. Malam. Halo Bang Oki, selamat malam, selamat. Selamat malam, aku tidak mau ikut campur urusan apapun. Cuman aku mau nanya Bang, katanya Abang tadi katakan ada orang Kalimantan yang ditangkap, siapa Bang ya? Kalau boleh tahu ya. Kebetulan kan aku asli Kalimantan. Di Pontianak sekarang dia katanya, dari infonya. Yang pernah bangun gereja itu aja inisialnya, enggak usah aku sebut huruf D. Yang pernah bangun gereja di Pontianak. Debater juga.
Aku kurang bisa menempatkan dia debater atau enggak. Tapi dia memang pernah keseleo lidah. Banyak dihinanya, ada dihinanya Muhammad itu ya sama Islam. Dan itu dia pernah nyerang aku juga. Padahal aku baru memuji dia sebagai seorang murtadin. Diserangnya aku. Saya ingat sekali itu. Orang Pontianak ya. Laki-laki. Ya, laki-laki. Oke. Bang Oki katanya aku dengar dapat supply nih dari Sop Katul Bekatul. Lagi heboh juga itu. Iya. Jangan mau terima, nanti kau dimintanya kembali uangmu itu. Udah banyak korban dia tuh. Ini Bang, kalau aku menganggap kalian semua itu saudara saya, karena saya tidak mau berkubu-kubu, itu yang pertama. Saya tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Yang kedua, memang Ibu Sophie dengan ketulusan hatinya menurut saya ya, itu kebetulan aku mau pindah, aku cerita sama Bu Sophie, Bu, aku mau pindah, cuman aku sewa 6 bulan. Ngapain 6 bulan? Langsung 1 tahun, kata Bu Sophie. Itu tiba-tiba Bu Sophie transfer aku 7,5 juta, puji Tuhan. Itu ya. Kalau masalah Bu Sophie ngomongin apa? Saranku, Gimana? saranku, hati-hati dengan Bu Sophie, nanti uangmu itu kalau kau membandel dimintanya kembali. Rudi Simamora juga Enggak. dulu dimintanya uang itu kembali. Puji Tuhan gini Bang. Live. Di gini ya, ini kita nggak ada tendensi atau marah-marah atau apapun nggak ya. Semua, aku bilang semua saudara saya, gitu ya. Ibu Sophie walaupun dia support saya sampai detik ini, bahkan dari dulu beliau tidak pernah atur-atur komal saya, dan dia tidak pernah kamu harus seperti ini enggak. Dia benar-benar menurut saya. Betul. Saat ini, nanti pada masanya kau akan diatur kayak Rudi Simamora. Dulu Rudi Simamora nggak pernah diatur itu. Setelah dia keluar dari sel 2024, ada pernyataan dia yang nggak setuju. Dulu dia kan grupnya dengan Bom. Akhirnya Bom dan Ibu Sophie meminta kembali uang donasi yang kepada Rudi Simamora. Hati-hati sama orang itu. Aku ingatkan loh ini ya, terserah. Baru yang kedua Bang Oki, kurang-kurangilah berdebat dan kurang-kurangilah berbicara dengan ucilim-ucilim. Kenapa? Kan sudah kuingatkan, mereka itu sakit hati selama bertahun-tahun dihina si Edis dari luar negeri. Mereka nggak bisa buat apa-apa. Jadi mereka selalu cari sasaran empuk dia di kita ini. Stop bila perlu, jangan lagi. Silakan. Iya, kalau saya pribadi gini, terima kasih ya. Yang pertama, terima kasih. Orang yang mengingatkan itu berarti dia masih perhatian dengan kita. Satu ya teman-teman ya, Bang Oki itu selalu punya pikiran positif untuk orang, dan saya tidak pernah mau berpikiran negatif dengan orang. Gitu ya. Ketika Bang Rudi Yohanes mengingatkan saya, terima kasih banyak. Tapi memang betul, kita akan mengurangi ya, untuk kadar terlalu barbar sekali, memang itu akan bahaya. Karena sampai detik ini kalau saya mau buka DM, itu lebih dari 30-40 DM, itu yang minta Sherlock, yang mengancam, yang darah halal lah. Itu udah, bahkan warung pribadi saya itu diserang, betul ya. Itu. Tapi saya yakin dan percaya, selai di rambut saya tidak akan pernah terjatuh tanpa seizin Tuhan. Ya, Tuhan Yesus ada di dalam hidup saya. Yang pasti betul kita harus jaga-jaga narasi kita. Terima kasih. Coba aku cari tahu ya Bang Rudi ya, siapa yang di Pontianak itu yang ketangkap ya. Aku coba yang ketangkap itu. Siap. Tahu ya. Oke, terima kasih Bang Oki. Intinya aku sudah nasihatkan dan ingatkan. Terima kasih. Ya, selamat malam Bang Oki. Sehat selalu. Saya bukan mengadu domba. Sofiatul itu orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak ikhlas membantu. Sudah berapa orang yang dibantu dia selalu diminta uangnya kembali, ya, dan diungkit. Hari ini memang belum diungkit karena Oki belum buat problem dengan Sop Katul ya. Saya bukan memfitnah, fakta ada. RK Rudi Simamora itu live diminta uangnya kembali. Halo, saya selamat malam. Silakan, apa yang mau sampaikan? Malam, Rudi, kamu sayang itu kamu tahu selalu itu tiap live terus ditipu-tipu, kau cemarkan namanya orang. Maksudnya saya sudahlah sesama Kristen kan gitu. Enggak usah lah. Siapa mencemarkan nama orang ini? Kita sedang berbicara tentang sesuatu masalah. Sekarang bukan masalah. Itu kalau kau sebut namanya Edis tipu itu bukan apa? Apa itu? Memang Edis tipu namanya. Kan TV, bukan P. Kalau P iya T, T. View. Oh, berarti sama kamu. Bukan V, Vivi. Gila. Edis kan Edis TP, Edis T, tipu. Rudi setan. Gila. Ya mukanya. Persis setan mukanya. Ketawa. Oke lah Dek, nanti kau kemasukan setan dari Edis tipu kau nih Dek. Kasihan aku lihat kau. Ngecut kau Rudi. Ngecut kau Rudi.
Pengecut, kau lah pengecut. Bukalah layar kau biar kami lihat kau siapa. Donasinya anak Batak. Buka dulu cammu. Coba buka cammu, mau kulihat dulu kau siapa. Buktinya kau pemberani. Gaya kau selangit. Kau bilang aku pengecut. Kalau kau pengecut kawan, tampak wajah kayak saya ini. Kalau kau tak tampak wajah, tidak ada hak kau mengatakan orang pengecut. Karena kau pengecut. Paham ya? Ini biar kalian tahu. Saya ini menasihati kalian dari dulu. Kalian bilang saya iri. Kalau nggak saya nasihati kalian, artinya saya itu pura-pura nggak mau tahu. Kalau saya pura-pura nggak mau tahu, itu namanya bukan saudara, bukan teman. Karena saya mengerti akan semua ini, saya ingatkan. Setahun lebih orang itu dihina-hina Edis Tipu dari luar negeri tanpa menurunkan tempo. Edis Tipu ini orang rakus. Kalau dia nggak rakus kawan, dia punya tempo kayak Paul Zhang. Setelah menghujat, slow dulu, bantu orangku susah. Dia nggak, dihajarnya terus, kemaru, diambilnya semua. Akhirnya apa, orang kan jengkel. Makanya sekarang kalian jangan lagi bicara tentang Islam. Sedikit saja kalian bicara, itu bisa menjadi besar. Kan sudah kuingatkan, kalau dulu kita masih enak berdiskusi, masih bisa bicara. Sekarang nggak bisa bicara lantam. Karena lantam kali mulut saya Tipu dari luar negeri. Apa saya Tipu sanggup mengurus ini semua? Kan nggak sanggup juga. Dia juga butuh banyak laskar-laskar Kristus. Maka dari itu atur tempo. Paham ya? Pemandangan yang sangat menjijikkan sekarang ini adalah melihat orang yang katanya apologet, orang yang membela iman kekristenan, justru berkumpul di komangnya Islam untuk membicarakan apologet lainnya, untuk mengatai apologet lainnya, untuk membongkar identitas apologet lainnya. Nah, dia aku bilang rata-rata semua orang yang menyerang aku bahasa tutur katanya bagus. Bagus semua. Lembut gak seperti aku berapi-api. Tapi lihat kemunafikan orang. Pernah gak dibuatnya laporan pembangunan gereja dia itu? Pernah gak dibuat dia sudah berapa dana yang terkumpul? Sehingga gereja yang dibangunnya itu, kalian lihat ini kawan. Maaf ya, kalau menurutku entah apa-apa yang dibangunnya nih. Kandang ayam cuma versi lebih bagus. Itu aja aku bilang. Kalau aku langsung mentereng. Nggak mau aku ecek-ecek. Nah ini kan. Kandang ayam cuman versi bagus. Coba tanya berapa donasi yang dia kumpulkan ini. Sehingga harus beginilah dia bangun ini. Cuman saya malas sebenarnya ngomentarin. Tapi dia sok-sok pula. Dibilangnya jijik, menjijikkan entah apa. Gayanya ini aja bicara lembut-lembut ini kawan. Ini kalau dia bicara kasar, orang kan, ini bahaya apa nggak busa gini nih. Tapi kalau lembut semua orang percaya. Apapun dibilang dia, orang percaya. Karena orang butuh yang lembut-lembut, tapi nggak tahu ketulusannya itu bagaimana. Inilah, maaf cakap kawan. Inilah gerejanya itu, apalah ini? Ya, coba tanya ada berapa M kau dapat dana donasi itu. Kan sama aja jadinya kan. Jadi jangan kalian bilang saya menyentuh mereka. Saya nggak pernah menyentuh mereka. Mereka yang menyentuh saya duluan. Dicungkil mata saya cungkil sedikit. Saya cungkil pipinya, dibilangnya matanya aku cungkil, paham pipinya baru. Paham ya? Kalau kau tidak mau dicubit, jangan mencubit dong. Maksudnya dia gini, karena aku lagi di pojok-pojokkan orang, kesempatan, cari perhatian. Makin menjijikkan katanya kan. Aku lebih menjijikkan lihat dia ini membangun gereja, kayak kandang kambing. Cuma versinya lebih bagus. Itulah. Kenapa aku bilang gitu? Kecuali uang dia digunakan seperti kandang kambing wajar. Ini uang orang banyak, tapi dibangunnya seperti kandang kambing. Buat apa kawan? Coba lihat gereja yang dibangun Sang Debatur. Mentereng kawan. Batu alam lengkap. Yang nggak ada nih batu gio. Sulit mencari batu gio. Paham ya? Cobalah kalian berpikir kawan ya. Udah jam 2. Aduh, aku kuliah kawan, online. Tunggu dulu. Area dalamnya juga puji Tuhan sebagian besar sudah sangat layak untuk digunakan seperti ini. Ini penampakan area dapur sekarang. Nanti ini
akan dipakai untuk area masak, area-area basah semua di situ, cuci piring, masak, ya bisa nyusun piring juga sebelah sini. Dan seperti inilah nanti dapur gereja. Nah, ini area kamar mandi, dan ya sebagian udah diplaster, sebagian sini juga sudah diplaster sesuai dengan dana yang kita miliki saat ini. Oke, teman-teman sudah dengar ya. Itu dari Rudi Iskariot, dan sekaligus saya lampirkan bukti bahwa Rudi Iskariot memang pernah ngamuk kepada Deddy Saputra ini, karena Deddy Saputra sok-sok mengomentari masalah Rudi Iskariot yang tidak senang dengan Edis. Jadi Deddy Saputra ini mencoba ya menjadi penengah, walaupun dia berupaya tidak terlalu menjilat kepada Edis. Dia berupaya supaya jadi sosok yang bisa mendamaikan. Padahal dia tidak punya kapasitas, dia tidak punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Deddy Saputra sendiri tidak digambarkan sebagai seorang apologet, karena memang dia tidak bisa berdiskusi, tidak bisa membela imannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghina Islam, teman-teman. Hanya menghina Islam yang bisa dilakukan oleh Deddy Saputra. Karena kalau disuruh bela iman Kristen, dia akan kebingungan. Dia akan melakukan blunder. Jangankan dia, Edi saja yang lahir Kristen, teman-teman, disuruh jelaskan Kristen, ujung-ujungnya apa? Blunder kan? Blunder, kenapa? Karena memang nggak punya kapasitas ke sana. Dia nggak belajar. Dia nggak belajar, teman-teman, jadi nggak ngerti. Dan orang-orang seperti ini kan masuk Kristennya lantaran perut dan di bawah perut. Biasanya ya karena nikah, karena ada tawaran, sama seperti seniornya, Effendi Usman ya, walaupun sekarang mereka berantem. Jadi Effendi Usman itulah yang mengajak Deddy Saputra untuk ikut murtad dengan iming-iming dunia dan sebagainya. Saya sendiri nggak tahu apakah Effendi Usman akan tampil menjadi mafia donasi untuk menggalang kekuatan, menggalang uang, ya, menjual nama Deddy Saputra, kita nggak tahu. Karena kalau kita lihat ya, yang mungkin paling dipercaya oleh donatur, kalau ada menggalang donasi untuk Deddy Saputra, Effendi Usman bisa. Lantaran yang pertama dia bisa menjual sama-sama murtadin. Menjual kisah masa lalu bahwa dialah yang membawa Deddy Saputra murtad. Dia juga bisa jual sama-sama murtadin dari Aceh. Satu daerah kan gitu. Cuman, sekali lagi teman-teman, terutama teman-teman Kristen ya, kalian harus ingat mereka dua ini nggak cocok. Deddy Saputra itu ditinggalkan sama Effendi Usman saat Deddy Saputra dianggap tidak lagi bisa menghasilkan. Dulu awalnya bareng-bareng. Waktu awal Deddy Saputra murtad, Effendi Usman undang ke rumah, ya, terus buat konten bareng berkali-kali, dan dia lihat Deddy Saputra ini nggak bisa berkembang, ya udahlah, dia tinggalkan. Akhirnya Deddy Saputra mau nggak mau kan, karena nggak laku, mulailah dia menghujat Islam. Karena kalau nggak menghujat Islam nggak laku mereka, teman-teman. Orang-orang biadab ini kalau saya bilang ya, nggak akan bisa laku kalau nggak menghujat Islam. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Termasuk si Deddy Saputra ini, teman-teman. Deddy Saputra sendiri itu di Aceh viral, teman-teman. Sejak bulan November lalu, ya, beritanya itu kencang sekali di Aceh, teman-teman. Dan akhirnya di bulan 2 ini berhasil ya, diamankan oleh pihak kepolisian. Kalau kalian baca beritanya, teman-teman, ngeri. Parah, pria Aceh hina Nabi Muhammad di TikTok, kini dilaporkan ke polisi. Ini salah satu yang ikut melaporkan ya, yaitu Kepala Dinas Syariat Islam. Nih ya, bahwa Ormas Islam dan OKP sepakat untuk melaporkan pria Aceh yang diduga menghina Nabi Muhammad SAW di TikTok ke polisi dengan tuduhan penistaan agama. Bayangkan ya, Kepala Dinas Syariat Islam. Jadi di Aceh itu ada satu badan dinas yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia, di mana di Aceh itu ada Dinas Syariat Islam yang menaungi pembuatan hukum-hukum kanon, ya, hukum-hukum kanon syariat,
dan juga segala hal yang berhubungan dengan syariat Islam. Ini langsung dilaporkan oleh pemerintah ya, karena mewakili pemerintah melaporkan. Oke. Terus juga kalian bisa baca teman-teman nih. Bahkan ketua atau kepala dinas syariat Islam ini dan kepala Satpol PP juga teman-teman. Kepala Satpol PP juga ikut melaporkan. Jadi memang ini heboh. Bahkan ini kalian bisa baca Diskominfo ya, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh. Jadi memang resmi teman-teman. Pemerintah ormas-ormas Islam di Aceh itu resmi melaporkan Deddy Saputra sejak bulan November kemarin. Jadi memang itu sangat viral di Aceh. Sangat-sangat viral. Lantaran dia menghina dengan sangat terang-terangan. Makan babi dengan mengucap bismillah. Bayangkan, Lina Mukije itu juga ditangkap karena hal yang serupa. Tapi Lina Mukije lebih cepat ya. Kalau Deddy Saputra ini lebih licin. Lebih licin teman-teman. Terus yang kedua, dia juga terang-terangan sering sekali menghina Nabi Muhammad SAW di setiap live dan konten-konten yang dia buat. Terus yang ketiga, dia juga menampilkan video Natal di Mekah teman-teman. Dia katakan bahwa Mekah sudah Kristen sekarang. Bayangkan, kota Mekah yang merupakan kota suci umat Islam, yang jelas-jelas tidak boleh dimasuki oleh orang non-muslim, ini bisa merayakan Natal di Masjidil Haramnya. Jadi dia tampilkan video Masjidil Haram sudah mereka kuasai. Istilahnya sudah berhasil mereka kristenkan. Nah ini kan penghinaan yang nyata. Dan ini adu domba yang luar biasa teman-teman. Polikardus ini selalu menampilkan video-video provokatif yang bisa menimbulkan perpecahan. Dan itu sangat berbahaya bagi toleransi umat beragama di Indonesia. Kalian bisa bayangkan, setiap hujatan yang dia buat, selalu dia iming-imingi, dia labeli dengan kekristenan, penginjilan. Ini kan bahaya. Kalian bisa bayangkan, umat muslim di Aceh, itu akan menganggap bahwa, oh ini ya, ajaran Kristen itu, oh Kristen seperti itu ya, suka menghina agama Islam, oke, gitu. Kita balas gitu kan. Akan ada orang yang terprovokasi. Dan kita tahu, Islam mayoritas di Aceh, dan itu sangat berbahaya teman-teman. Provokasi seperti itu sangat-sangat berbahaya. Dan akhirnya dia mendapatkan balasan yang setimpal. Ditangkap, dan sekarang dibawa ke Aceh ya. Dan bakal banyak pasal-pasal yang akan diterapkan kepada dia. Ini akan sangat berlapis, apalagi di Aceh ada yang namanya hukum syariat Islam teman-teman. Hukum syariat Islam di Aceh itu tidak bisa diganggu-gugat oleh pemerintah pusat karena berdiri sendiri. Saya nggak tahu ya apakah dia akan dihukum rajam teman-teman. Karena di Aceh boleh. Kalau pelanggarannya sudah sangat berat teman-teman, maka hukum yang diterapkan bukan hukum yang Indonesia. Boleh. Dinas Syariat Islam itu lewat undang-undang kanon yang mereka miliki menghukum Deddy Saputra dengan hukuman yang mereka buat khusus untuk Aceh. Nah ini menarik teman-teman. Apakah dia akan dirajam? Apakah dia akan dipenjara lebih lama ya? Karena memang undang-undangnya beda. Undang-undangnya berbeda teman-teman. Jadi memang Aceh itu punya otoritas khusus yang berbeda dengan daerah lain. Nah, ini teman-teman harus garis bawahi dan tahu ya. Jadi memang ini akan sangat-sangat mantap sekali teman-teman. Karena tentunya Deddy Saputra ini akan mendapatkan hukuman yang berbeda dengan para polikardus-polikardus yang lain. Kalian bisa baca di sini teman-teman ya. Mengapa Aceh boleh menerapkan hukum Islam di Indonesia? Dan masih banyak lah, kalian tinggal ketik aja. Nih ya, Aceh sebuah provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan daerah-daerah lain di Nusantara. Salah satu hal yang paling mencolok adalah penerapan hukum syariat Islam yang berlaku di wilayah tersebut. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa Aceh diizinkan menerapkan aturan ini, sementara lain tidak?
Jawabannya terletak pada sejarah panjang, keunikan budaya, dan dinamika politik yang kompleks. Aceh memiliki ikatan sejarah yang sangat kuat dengan Islam. Wilayah ini dikenal sebagai Serambi Mekah, karena perannya sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara. Islam pertama kali tiba di Aceh sekitar abad ke-13, dan sejak saat itu, agama ini menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Aceh. Ya, cukup panjang teman-teman. Dan ini adalah salah satu dari isi nota kesepahaman Helsinki ya. Jadi pemerintah Indonesia dan GAM itu menandatangani perjanjian damai di Helsinki tahun 2005, dan salah satu hak otonomi yang dimiliki oleh Aceh itu adalah hukum syariat Islam itu sendiri. Oke? Jadi memang diperbolehkan mereka. Diperbolehkan. Ya. Kalian boleh baca. Dan ya itulah keunikan dari Aceh. Bahwa dia punya hukum syariat sendiri. Ya, nih hukum syariat Islam di Aceh adalah sistem hukum khusus yang berlaku di Provinsi Aceh berdasarkan UU nomor 44 tahun 99 dan UU nomor 11 tahun 2006 otonomi khusus. Mencakup bidang akidah, ibadah, muamalah hingga jinayah. Implementasinya diatur melalui kanon, ya, melalui kanon teman-teman. Oke? Jadi akan ada hukum yang berbeda. Tapi saya nggak tahu ya, apakah kanon syariah ini sudah menerapkan hukuman UU ITE untuk penista-penista agama. Nah, ini mau dicek lagi ya. Karena biasanya yang ada di dalam itu perzinahan. Pacaran dalam satu kamar. Orang yang bukan pasangan tidur di hotel bareng gitu. Nah, itu yang biasanya ada pasal-pasalnya. Tapi kalau penistaan agama ini sudah ada pasalnya atau enggak, saya nggak tahu. Atau mungkin gara-gara Deddy Saputra, nanti DPRD Aceh ya, atau DPRA akan langsung meeting, gerak cepat untuk membuat undang-undang khusus mengenai penistaan agama di wilayah Aceh. Nah, ini akan menarik. Karena kalau ada hukumnya, dia akan diterapkan, ya, dia akan dipasalkan dengan hukum tersebut, tapi kalau nggak ada mungkin akan mengacu kepada hukum Indonesia. Nah, ini kita nantikan teman-teman. Itu yang seru. Itu yang seru teman-teman. Dan saya nggak tahu ya, apakah dengan ditangkapnya Deddy Saputra ini akan membuat Polikarpus yang lain itu juga belajar. Juga bertobat. Nggak tahu saya teman-teman. Karena selama ini, setiap ada Polikarpus yang ditangkap, mereka itu malah makin menjadi-jadi. Makin gila gitu, makin kepanasan, dan akan makin menghujat Islam lebih sadis lagi. Karena mereka anggap hilang satu saingan. Hilang saingan artinya donaturnya lagi nyari. Siapa yang bisa dibantu? Siapa yang bisa menjadi tempat donasi berikutnya? Jadi mereka berlomba-lomba menarik simpati dari donatur-donatur Deddy Saputra ini. Ini yang menarik. Ya, ini biar kalian tahu teman-teman. Karena Deddy Saputra ini donaturnya lumayan banyak. Memang dia bukan pendebat, ya, dia nggak bisa debat, tapi kan dia sering melakukan penginjilan ke daerah-daerah dan ada orang yang simpati dengan dia. Buktinya dia bisa beli iPhone 17 Pro Max dan 16 Pro Max, bayangkan. 2 iPhone tertinggi sekaligus. Rudy Iskariot aja nggak bisa beli sampai sekarang. Karena dia memang nggak mau beli ya. Donaturnya banyak juga gitu. Tapi ya itu, kalian bisa lihat, ya, dia bisa beli 2 handphone tersebut. Donaturnya gede teman-teman. Walaupun sebenarnya itu donasi untuk gereja yang dia selewengkan. Ya, karena memang kelakuan mereka seperti itu. Memanfaatkan agama Kristen untuk keuntungan pribadi. Dari dulu. Kelakuan-kelakuan Polikarpus ini. Kekristenan selalu dijadikan tameng, dijadikan tumbal untuk hujatan yang mereka buat. Kasihan agama Kristen ini teman-teman. Selalu jadi korban. Namanya dijual. Inilah para penista agama Kristen sesungguhnya. Yesus mereka permainkan, Yesus mereka jadikan ladang pendapatan. Jahat-jahat sekali teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, ya, ini sudah info A1, dan kalian lihat sendiri bagaimana Rudy Iskariot memberitakan hal ini, malah dia dimaki, dianggap menyerang Edis. Entah kenapa, semua dikait-kaitkan. Karena mungkin herder Edis melihat, oh, Deddy ini kan
membela Edis kemarin. Ini bagian dari kita, sesama herder gitu kan. Kalian lihatlah. Bahkan saya yakin ya, kalaupun hari ini yang ditangkap Yuli, Edis pun nggak akan peduli teman-teman. Paling Edis cuma bilang, yuk kita bantu dia gitu. Tapi jangan harap sesen pun keluar dari rekening Edis. Enggak teman-teman. Nggak akan. Ya, ini biar kalian tahu. Jadi kemungkinan yang ngambil kasus ini akan berebut antara Effendi Usman, Rudi Iskariot, atau Reda Marbun. Reda Marbun mungkin akan menugaskan orang untuk men-take over kasus ini juga. Karena dia bilang dia punya tim di Indonesia. Nah, ini menarik teman-teman. Ya, ini menarik sekali. Dan sudah banyak pengacara-pengacara Kristen yang dihubungi juga untuk bisa membantu kasus ini. Jadi kita masih tunggu nih, siapa yang akan tampil untuk mengurusin kasus Deddy Saputra ini. Apalagi ini nggak main-main teman-teman. Penanganannya di Aceh langsung. Artinya harus terbang ke Aceh, yang bagi mereka itu adalah momok yang menakutkan. Bagi Polikardus, mereka itu sangat anti menginjakkan kakinya ke Aceh. Takut dia. Karena bagi mereka kan Aceh itu Islam sekali gitu. Karena Aceh Islam sekali ya mereka ketakutan. Sama seperti setan. Nggak mungkin berani ke masjid teman-teman. Nggak berani. Sama dengan Polikardus ini. Nggak berani mereka. Nah, ini yang kita nantikan dan kita tunggu ya. Kalau saya lihat mungkin mereka akan ngajuin surat agar Deddy Saputra kasusnya dilimpahkan ke Bareskrim gitu kan. Akan ada upaya-upaya seperti itu. Nah, ini kita nantikan saja, kita tunggu saja teman-teman. Oke, sekian dari saya. Informasi mengenai Deddy Saputra ini yang udah valid 100% teman-teman mengenai penangkapannya. Dan yang belum kita dapat info adalah siapa yang akan maju untuk menjadi pendamping Deddy Saputra ini. Karena beberapa pengacara saya dapat informasi juga menolak ya. Menolak kasus ini karena yang pertama harus ke Aceh, terus yang kedua belum jelas biaya yang bisa ditanggung oleh istri Deddy Saputra, karena istrinya juga masih bingung mengenai biaya-biaya, masih dicari ini siapa yang bisa menggalang donasi gitu kan. Oke, sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, dan sekedar informasi juga teman-teman, kita mengadakan debat secara offline tanggal 22 besok ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, ini saya kasih tahu lagi. Tanggal 22 Februari 2026 kita akan mengadakan diskusi lintas iman Islam Kristen dengan tema apakah Yesus mati dan bangkit. Untuk perwakilan Islam sendiri diwakili Ustadz Dio Pratama, Kang Chan, yang saya rasa teman-teman sudah tahu betul lah kapasitas dan kemampuannya, menghadapi Pendeta Kriston, Pendeta Peter, dan Pendeta Rahmat, 3 pendeta sekaligus teman-teman. Acara ini sendiri diadakan oleh saya, HMC, ya, oleh tim HMC sendiri, tanpa bantuan organisasi lain, karena pada sibuk kegiatan-kegiatan yang lain ya. Jadi nggak ada yang kerjain, hanya saya sendiri, dan ini pun sebenarnya kalau mau dibilang kasarnya, ya saya membantu lah. Daripada ini nggak jadi, kemarin ini sempat mau batal teman-teman. Sempat mau batal, terus saya pikir udahlah, saya ambil alih aja lah. Karena kalau batal malu juga kita. Malu juga, karena kan kita juga yang pertama sudah dibuat janjinya. Terus yang kedua, saya pikir debat-debat seperti ini bagus, debat-debat offline, untuk meredakan tensi yang sudah panas di medsos. Kita tahu di medsos ini kan lagi panas-panasnya, apalagi dengan hujatan-hujatan Edis. Nah, ini ada penangkapan lagi gitu kan. Nah, jadi supaya adem, ya kita buatlah diskusi seperti ini teman-teman. Diskusi offline. Bagi teman-teman yang mau support, dapat melalui Bank BSI 715-860-6245. Ya, bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, karena ini juga sudah mepet sekali waktunya, dan kita masih sangat kekurangan ya, bukan kekurangan lagi, sangat-sangat kekurangan teman-teman. Oke, sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, jangan lupa dibeli mau di madunya untuk stok kalian berbuka dan sahur, karena sekali lagi minuman yang enak itu, minuman yang baik itu bukan hanya segar, tapi juga menyehatkan tubuh. Apa guna segar, enak diminum, tapi ujung-ujungnya bikin penyakit ya. Apalagi orang-orang sekarang ini banyak yang kena gagal ginjal, hati-hati teman-teman ya.
gagal ginjal ini sangat mengerikan. Jadi pastikan kalian minum minuman yang menyegarkan, enak, dan juga sehat. Apalagi kalau bukan mau di madu ya. Madu alami kita jual harganya mulai dari 40.000, sudah dapat setengah kilo. Bukan 100 gram, bukan 200 gram. Setengah kilo. Ya, setengah kilo, teman-teman. Silakan beli, link pembelian sudah ada di deskripsi atau melalui nomor WA yang tertulis di bawah. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita